Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ujar. Selamat berjumpa kembali dalam Umpan Mengajar. Semoga tetap semangat dan sukses bagi kita semua. Saya Nasmal Hamdah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi perkembangan media pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah media pembelajaran dalam proses pembelajaran, perkembangan media pembelajaran masa kini, serta peran guru dalam media pembelajaran. Jadi, tetap ikuti program ini, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Teman-teman mahasiswa, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan media merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen belajar sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Hal ini tentunya membutuhkan peran banyak komponen, termasuk di dalamnya penggunaan media pembelajaran yang baik.
Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam aktivitas mentransfer ilmu yang abstrak menjadi konkret kepada siswa. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran juga dapat memancing kegiatan yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Artinya, kegiatan yang awalnya lebih berpusat kepada guru menjadi kegiatan yang orientasinya melibatkan peserta didik itu sendiri. Peserta didik terlibat secara aktif dalam memanfaatkan media pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Sebaik-baiknya aktivitas di kelas adalah aktivitas yang melibatkan antara kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Dalam hal ini, diperlukan adanya interaksi antara dua arah yang dilakukan oleh keduanya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa belajar merupakan proses komunikasi. Artinya, pada proses ini ada informasi yang disampaikan dan ada peran sebagai penerima informasi tersebut. Teman-teman dapat melihat pada gambar berikut ini. Seperti halnya pada gambar terlihat hubungan erat antara guru dan siswa, di mana interaksi komunikasi yang terjalin membutuhkan media pembelajaran sebagai penyalur informasi hasil dari interaksi yang terjalin tersebut. Media merupakan perantara atau pengantar dari pengirim atau guru ke penerima pesan atau siswa. Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Sebagai pembawa pesan, media pengajaran harus benar-benar dikuasai dan difahami oleh guru sehingga memberikan kemudahan dan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Adapun untuk materi selanjutnya adalah perkembangan media pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, pastinya dari tahun ke tahun media belajar di sekolah selalu mengalami perkembangan. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Seiring dengan perkembangan zaman, penyampaian materi dalam pembelajaran secara konvensional di mana guru hanya menerangkan tanpa menggunakan media. Hal ini dianggap kurang efisien karena tanpa menggunakan media, ide pokok materi akan lebih sukar untuk ditangkap oleh siswa hingga menyebabkan miskomunikasi antara ide yang disampaikan oleh guru dengan persepsi siswa. Terkait dengan awal mula perkembangan media pembelajaran dalam dunia pendidikan, pastinya ayah dan ibu kalian mungkin masih merasakan
betapa berdebunya papan tulis dan menulis dengan kapur tulis saat belajar di kelas. Para siswa pun harus rajin mencatat materi yang ditulis di papan tulis agar tidak ketinggalan pelajaran. Dengan penggunaan media papan tulis ini memberikan kelemahan tersendiri bagi guru di mana aktivitas siswa sulit diawasi apabila guru terlalu lama menulis di papan tulis. Debu kapur tulis dapat mengotori lingkungan dan bila dihirup oleh guru dan siswa dapat mengganggu kesehatan. Selain itu juga tulisan guru yang kurang bagus dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi guru itu sendiri maupun siswa itu sendiri. Inilah merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan zaman dulu, yang saat ini masih ada, namun sudah jarang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas dan telah tergantikan dengan media pembelajaran yang lebih baik dan tentunya memberikan gairah kepada siswa untuk belajar. Baiklah teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita bahas tentang media pembelajaran masa kini. Seiring dengan berkembangnya waktu, media pembelajaran pun mengalami perubahan dan peningkatan, di mana siswa masa kini pun dimudahkan dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan laptop untuk mendukung aktivitas belajar siswa. Guru pun tak lagi menempelkan alat peraga di papan tulis. Cukup dengan menggunakan laptop dan proyektor, seisi kelas dapat menyimak materi pelajaran dengan lebih nyaman. Dengan adanya perkembangan media pembelajaran, tentunya memudahkan guru dalam menjelaskan materi kepada siswa dan siswa dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan bantuan media pembelajaran yang digunakan tersebut. Pada tahap ini, guru mulai menyadari bahwa perlu adanya perkembangan sarana dan prasarana belajar yang mampu merangsang pengalaman belajar siswa itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, proses pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya dengan tatap muka atau datang langsung ke kelas. Salah satu bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar adalah e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini
tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan pembelajaran perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. Teman-teman mahasiswa sendiri pastinya sudah familiar dengan hal ini karena di Universitas Pamulang sudah terbiasa menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran antara pendidik atau dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga, semenjak adanya pandemi COVID-19 membuat terjadinya transformasi media pembelajaran yang tadinya tatap muka menjadi beralih ke pembelajaran online atau lebih dikenal dengan daring. Satuan pendidikan berlomba-lomba mengembangkan sistem pembelajaran sendiri, namun ada juga yang memilih untuk menggunakan platform yang sudah ada sebelumnya. Berikut beberapa media pembelajaran yang lebih dikenal semenjak pandemi COVID-19 terjadi. Yang pertama, media WA Group atau WhatsApp Group. Media ini merupakan yang paling banyak digunakan, baik pada tingkat satuan pendidikan dasar hingga tinggi. Hal ini karena platform ini dinilai dimiliki oleh banyak orang dan mudah diakses di mana saja. Adapun yang kedua, yaitu media buatan Google seperti Google Classroom dan Google Suite for Education. Media ini dikembangkan oleh Google sejak lama, namun dikenal untuk dunia pendidikan sejak pembelajaran daring menjadi sebuah kewajiban. Adapun yang ketiga, media Zoom. Media ini cukup dikenal karena dapat menyajikan proses pembelajaran selayaknya interaksi di dalam kelas. Guru dan siswa dapat berinteraksi secara daring menggunakan video call yang menjadi salah satu fitur andalan dari Zoom. Lalu, bagaimana dengan peran serta guru dalam media pembelajaran? Oke. Media pembelajaran tentunya membawa peran seorang guru untuk lebih inovatif dan produktif dalam menyajikan media atau materi yang disampaikan kepada siswa di kelas. Guru harus pandai dalam memilih media pembelajaran yang dapat menjadi motivasi bagi siswa dan komunikatif dalam pembelajaran di kelas. Salah satu peran guru adalah sebagai fasilitator. Guru dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan kepada peserta didik dalam upaya perubahan tingkah laku mereka. Dalam menjalani perannya sebagai fasilitator, guru diharuskan mendengarkan dan bersikap sabar terhadap pola tingkah laku peserta didik itu sendiri. Dalam hal media pembelajaran, guru di sini berperan sebagai yang mengembangkan dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan topik dan kebutuhan peserta didik. Selain peran guru sebagai fasilitator, peran guru lainnya adalah guru sebagai pembimbing. Dalam memenuhi perannya sebagai pembimbing, dengan pemanfaatan media pembelajaran,
guru memberikan arahan bagaimana penggunaan media yang telah dikembangkan dan dipilih dalam proses pembelajaran. Agar guru berperan sebagai pembimbing yang baik, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru itu sendiri. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Pemahaman ini sangat penting sebab akan menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada mereka. Adapun yang kedua, guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai, serta merencanakan proses pembelajaran. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Makan buah itu keren. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini sudah disampaikan tentang media pembelajaran dalam proses pembelajaran, perkembangan media pembelajaran masa kini, serta peran guru dalam media pembelajaran. Untuk memahami lebih mendalam tentang media atau materi perkembangan media pembelajaran tersebut, coba teman-teman diskusikan dan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah perbedaan yang mendasari perkembangan media belajar zaman dahulu dengan zaman masa kini? Adapun pertanyaan yang kedua, apakah media pembelajaran masa kini telah memberikan dampak yang lebih baik terhadap semangat peserta didik untuk belajar? Adapun pertanyaan yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran zaman dulu dengan media pembelajaran masa kini? Adapun untuk pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, media pembelajaran yang bagaimanakah yang dapat memberikan rangsangan positif terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Jelaskan.
Makan buah itu keren. Baiklah teman-teman mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat bagi para siswa dan pendidik dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran, peran guru menjadi semakin luas, sedangkan anak didik akan terbantu untuk belajar dengan lebih baik serta terangsang untuk memahami subjek yang telah diajarkan dalam bentuk komunikasi, penyampaian pesan yang lebih efektif dan efisien. Umumnya, media pembelajaran dikemas dengan cara yang menarik, sedangkan penyajiannya disampaikan secara menarik juga dan disesuaikan dengan karakteristik anak didik. Sehingga anak didik akan dengan mudah mencerna pelajaran yang diajarkan. Sebagai seorang guru, kita dituntut untuk menentukan metode yang efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita harus dapat menggunakan media pembelajaran. Bahkan bukan hanya menggunakan, tapi kita juga harus dapat menyampaikan materi ajar secara maksimal dengan bantuan media pembelajaran tersebut. Selain itu, guru juga harus kreatif dalam memilih media yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan agar siswa tidak merasa jenuh dan selalu semangat dalam belajar. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Nasmal Hamda undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kesempatan selanjutnya dengan pembahasan materi yang berbeda. Tetap semangat belajar dan majukan dunia pendidikan. Salam ujar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.